Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sela Marcelana dari Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UHAMKA. Saya Rahma Salsabila Octavia Andika dengan NIM 18060650007 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang. Perkenalkan, nama saya Afifan Raini Wahda Safuro, NIM 18010150026. Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka. Saya Ika Melia. Kami dari kelompok 10, kelas 5Q dalam mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan akan menjelaskan tentang prestasi baik kepala sekolah berprestasi. Ada 4 pembahasan yang akan dijelaskan oleh kelompok kami, yaitu yang pertama, pengertian prestasi dan kepala sekolah, fungsi kepala sekolah dan jenis prestasi yang akan dijelaskan oleh saudari Sela. Yang kedua, konsep, tujuan, dan prinsip penilaian yang akan dijelaskan oleh saudari Rahma. Yang ketiga, prosedur penilaian yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Dan yang terakhir, yang keempat, komponen penilaian dan pelaksanaan penilaian yang akan dijelaskan oleh saudari Erika. Hari ini, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan, yaitu prestasi baik kepala sekolah berprestasi. Sebelumnya, demi kelancaran prestasi kali ini, mari kita sama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, kita mulai dari pengertian kepala sekolah ya. Kepala sekolah adalah pemimpin sekaligus manajer yang sangat menentukan dinamika kesuksesan dan kemajuan suatu sekolah yang beliau pimpin. Kepala sekolah ini harus terus mematangkan intelektualnya, memajukan intelektualnya, meningkatkan intelektualnya, mulai dari segi emosional, spiritual, hingga sosial. Menurut Dirawat, pada tahun 1986, tugas dan tanggung jawab kepala sekolah dapat dibagi menjadi dua bagian. Dua bidang ya maksudnya. Pertama, bidang administrasi yang mencangkup pertama, pengelolaan pengajaran seperti menyusun jadwal, menyusun suatu model pengajaran, kemudian koordinasi kegiatan, dan lain semacamnya. Lalu, ada pengelolaan kemuridan. Ya sudah pasti ya, karena kepala sekolah itu tidak hanya berkecimpung di dunia perguruannya, maksudnya tidak hanya berkomunikasi dengan staf dan guru, tapi kepala sekolah juga harus berkomunikasi baik dan mengatur para siswa di sekolah dengan baik demi terjalinnya sebuah hubungan yang erat. Kemudian yang ketiga adalah pengelolaan kepegawaian, yaitu urusan-urusan yang berhubungan dengan pengangkatan, kenaikan pangkat, cuti, perpindahan, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan staf biasanya ya. Kemudian yang keempat ada pengelolaan gedung dan halaman. Ya, selain kepala sekolah ini berhubungan langsung dengan guru, pembelajaran dan murid, juga berhubungan dengan gedung dan halaman, di mana si kepala sekolah ini harus mengelola usaha-usaha perencanaan dan pengadaan serta inventaris sekolah ya. Kemudian pengaturan pemakaian, pemeliharaan, juga kebersihan dan kelengkapan fasilitas sekolah juga harus diatur dengan baik oleh kepala sekolah. Kemudian yang kelima ada pengelolaan keuangan. Ya, semuanya menyangkut dengan keuangan. Kalau kita udah ngomongin keuangan, pasti berbahasnya tentang gaji guru-guru, gaji staf, usaha penyelenggaraan, urusan keuangan sekolah, dan lain semacamnya. Kemudian yang terakhir ada pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat. Ya, selain dengan guru dan siswa, kepala sekolah juga harus bisa menjalin hubungan dengan para masyarakat di sekitar sekolah, juga dengan orang tua wali dari si murid. Gitu ya teman-teman, dapat dipahami ya. Oke. Lalu yang kedua ada di bidang supervisi.
Kepala sekolah ini bertugas memberikan bimbingan, bantuan, dan pengawasan serta penilaiannya pada masalah-masalah yang berhubungan dengan teknis penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan. Ya, ini semua berupa perbaikan program, bisa dalam berupa perbaikan program dan kegiatan pendidikan pengajaran untuk dapat menciptakan situasi belajar yang baik. Gitu ya teman-teman. Masuk ke pengertian dari prestasi. Menurut Zainal Arifin, prestasi adalah hasil kemampuan, keterampilan, dan sikap seseorang dalam menyelesaikan berbagai hal. Prestasi dapat dicapai dengan mengandalkan kemampuan intelektual, emosional, dan spiritual, serta ketahanan diri dalam menghadapi situasi di semua aspek kehidupan. Ya. Lalu kita masuk ke macam dari prestasi. Macam prestasi ini ada 5. Pertama, belajar, dari segi belajar, kemudian kerja, kemudian seni, olahraga, dan juga lingkungan. Lalu apa sih pentingnya prestasi ini? Ya, prestasi ini sangat penting ya teman-teman ya. Khususnya untuk diri sendiri. Di sini saya akan memberitahu teman-teman pentingnya prestasi diri ini. Pentingnya prestasi diri ini mencangkup 4 hal. Pertama, prestasi bisa menjadi indikator kuantitas dan kualitas yang dicapai dari suatu kegiatan. Kedua, prestasi bisa menjadi pengalaman yang berharga dan informasi material untuk masa depan teman-teman. Kemudian yang ketiga, prestasi bisa menjadi kebanggaan diri. Ya, siapa sih yang nggak bangga gitu kalau kita mencapai suatu prestasi gitu, yang kita inginkan gitu. Tidak hanya dari kita, tapi kebanggaan juga akan dirasakan oleh keluarga, guru, dan masyarakat sekitar. Kemudian, prestasi bisa digunakan untuk menentukan tingkat kecerdasan dan kemampuan seseorang dalam berkelompok. Ya, karena biasanya prestasi ini diuji melalui selain dari tes tulis juga dari perlombaan, di mana di sana kita akan mengasah dan mencari tahu tingkat kecerdasan kita di mana, kemampuan kita sampai mana gitu. Baik itu secara individu maupun berkelompok. Oke teman-teman, dapat dipahami ya? Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Konsep penilaian prestasi kepala sekolah. Penilaian prestasi kerja kepala sekolah adalah suatu proses penilaian yang dilakukan secara sistematis oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja, perilaku kerja, serta kehadiran kepala sekolah. Dari konsep tersebut ada 3 objek penilaian terhadap prestasi kerja kepala sekolah. Yang pertama, sasaran kerja kepala sekolah adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh kepala sekolah sesuai dengan SKP yang di dalamnya termasuk rencana PKB. Yang kedua, perilaku kerja kepala sekolah meliputi aspek orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama, dan kepemimpinan. 3. Kehadiran kepala sekolah yang dapat dilihat dari laporan kehadiran baik yang didasarkan pada daftar hadir secara tertulis maupun secara elektronik yang menunjukkan keaktifan kepala sekolah. Tujuan penilaian prestasi kepala sekolah. Tujuannya itu ada 2. Yang pertama menjadi objektivitas pembinaan kepala sekolah yang didasarkan atas prestasi kerja dan sistem karir yang dititik beratkan pada prestasi kerja. Tujuan yang kedua itu hasil penilaian prestasi kerja kepala sekolah digunakan sebagai umpan balik melakukan refleksi kinerja untuk kepentingan bagi kepala sekolah yang bersangkutan. Masuk ke pembahasan prosedur penilaian, ada 2 hal, yaitu yang pertama, penilaian dilaksanakan dengan menggunakan instrumen penilaian yang telah ditetapkan. Yang kedua, penilaian dilaksanakan berdasarkan bukti-bukti yang diidentifikasi oleh penilai. Bukti-bukti yang dimaksud dapat berupa 1. Bukti yang teramati atau tangible evidence seperti dokumen-dokumen tertulis, kondisi sarana dan prasarana, dan lingkungan sekolah.
dapat berupa foto, gambar, slides, video, atau produk-produk siswa. Yang kedua, bukti tak teramati atau intangible evidence, seperti sikap dan perilaku kepala sekolah, budaya, dan iklim sekolah. Saya akan membicarakan tentang komponen penilaian prestasi kerja dan seterusnya. Komponen yang dinilai dalam penilaian prestasi kerja kepala sekolah terdapat 5 poin. Yang pertama, hasil pelaksanaan tugas manajerial dengan indikator kerja dalam merencanakan program sekolah, mengelola SNP, Standar Nasional Pendidikan, melaksanakan pengawasan dan evaluasi, melaksanakan kepemimpinan sekolah, dan mengelola sistem informasi dan manajemen. Lalu yang kedua, hasil pengembangan kewirausahaan dengan indikator kerja dalam merencanakan dan melaksanakan, lalu melakukan evaluasi program pengembangan kewirausahaan. Nomor 3, hasil pelaksanaan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan dengan indikator kerja dalam merencanakan dan melaksanakan program supervisi guru dan tenaga kependidikan. Lalu yang keempat, hasil pelaksanaan PKB dengan indikator kerja dalam mengikuti diklat fungsional dan atau diklat teknis, melaksanakan pengembangan diri, melaksanakan publikasi ilmiah, dan membuat karya inovatif. Dan terakhir, yang kelima, tugas tambahan di luar pokok kepala sekolah dengan indikator kinerja dalam melaksanakan tugas pembelajaran dan melaksanakan promosi budaya Indonesia bagi kepala SILN. Selanjutnya adalah kriteria penilaian. Kriteria untuk masing-masing komponen, sebagaimana yang dimaksud di sebelumnya, diatur dalam pedoman pelaksanaan penilaian. Tapi kalau pedoman pelaksanaan itu baru terbit, bisa digunakan pedoman yang lama dan disesuaikan dengan tugas pokok kepala sekolahnya. Masuk ke poin selanjutnya, pelaksanaan penilaian. Penilai kepala sekolah itu langsung kepala dinas pendidikan provinsi, kabupaten atau kota sesuai kewenangannya. Secara teknis, kepala dinas tersebut dapat meminta bantuan kepada pengawas sekolah atau tim penilai kinerja kepala sekolah. Pengawas sekolah atau tim penilai kinerja kepala sekolah melaksanakan penilaian di sekolah yang ditunjuk oleh kepala dinas penilaian kepala sekolahnya. Penilaian itu dilakukan melalui luring dan daring. Apabila penilaian dilakukan oleh pengawas, hasil penilaian tersebut itu disampaikan kepada kepala dinas untuk mendapatkan penetapan. Dan penilaian kepala sekolah ini dapat dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan Desember pada tahun anggaran berjalan. Penghimpun fakta kinerja kepala sekolah dilaksanakan di satuan pendidikan, tempat tugas kepala sekolah yang bersangkutan. Ada pula langkah-langkah dalam pelaksanaan penilaian kepala sekolahnya adalah yang pertama, penghimpunan data dan fakta secara manual menggunakan formulir PKKS. Yang kedua, penginputan data kinerja secara luring dan daring.